gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserah, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nanti Tuhan sendiri yang akan melawannya. Kenapa? Domba-dombanya pada kabur, ya. Dan domba-dombanya sudah tidak menjadi makanan lagi. Lalu apa perbuatan gembala itu? Yaitu salah satunya. Ya. Itu makanya kalau ada gembala-gembala yang seperti ayat Yeskiel 34, apa tindakan kita? Satu, ya tetap berdoa supaya gembala itu sadar. Dua, kita boleh ngeritik. Boleh nggak sih kritik? Boleh. Pak, jangan begitu, jangan begini. Tapi kalau kita bukan donatur ya susah juga. Susah juga. Ya. Susah juga. Kamu siapa? Kamu siapa? Enak aja. Ini room saya, ini room saya. Gitu. Ya. Nah, apa sih gembala itu sebenarnya? Host yang ngaku Kristen, host yang berapologet. Itu sebenarnya bukannya gembala gereja ya. Bukan, maksudnya bukan merujuk ke situ. Ini jadi host yang ngaku apologet, itu gembala sebenarnya. Mengembalakan orang-orang yang mau menerima satu. Ya, kalau di sini kan bukan pengajaran. Ya. Sekali lagi ya, di sini bukan pengajaran teman-teman. Ya. Ya pokoknya ngaku-ngaku, ya saya akan ajarin begini, begitu, ya. Host itu sebenarnya gembala. Gembala buat siapa? Gembala buat yang di atas atau yang di bawah. Gitu. Ya. Jadi walaupun apa sih? Kita ya, lanjutkan ya. Kita ya, lanjutkan sampai selesai ya. Karena itu ini kan saling berkaitan gitu ya, Bang Yon. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat
akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pula kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pula yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, saya udah narasi dari tadi tuh ya. Ke mute. Ke mute. Oke, teman-teman. Puji Tuhan ya, teman-teman ya. Nah ini, saya ulangin ya. Ada Bu Sopi di bawah, kagak enak pengajar. Ya, ada Bu Sopi. Ya, kalau saya cuma dari ayat itu ya. Jangan sembarangan ya mengatakan gue gembala ya. Gue banyak pengikutnya, gue banyak followernya, atau gue banyak yang seneng lah ya. Jangan teman-teman ya. Ya. Enggak lagi. Ya ada Bu Sopi lah, minder lah, kan Bu Sopi kan pengajar ya teman-teman. Tapi kalau kita baca ayat yang tadi, Yeskiel 34 sampai ayat 1 sampai 31 ya, itu luar biasa. Kalau ada gembala malah nantang-nantangin yang dibilang domba-domba,
yang dibilang Kristen awam, yang dibilang Kristen botol. Nah itu bukan gembala teman-teman. Sekali lagi ya, ini ayat loh, ini ayat-ayat Alkitab ya. Kalian mau nafsirin gimana pun ya, kalian mau menafsirkan apapun di ayat yang tadi, yang dibacakan tadi ya. Lihat di situ ada domba yang tersesat, domba yang nggak tahu arah pulang, domba yang ini, domba yang nggak tahu apa-apa. Ya termasuk kita, domba-domba awam lah gitu istilahnya. Apa yang seharusnya yang dibilang gembala? Ya harusnya merangkul, diobatin gitu ya. Ini bukan nantang-nantangin. Ya jadi, oh saya sudah mengembalakan 5 tahun nih di sana. Udah kurus semua lo tinggalin. Tapi bukan dia ya. Maksudnya begini. Kalau kurus semua jangan ditinggalin lah, justru kasih rumput. Coba Kak Intan, Mazmur 22 Kak Intan. 23 apa 22 ya? Tentang apa? Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Wait, direkam lagi nih. 23. Mazmur 23. Iya 23. Tuhan Nyanyiin lah. gembalaku yang baik. Iya ntar nyanyiin ya. Nggak bisa lo nyanyi ini. Nggak bisa. Nyanyi ayo. Udah baptis berapa orang kalian? Yuh ilah itu lagi sih Pokondo. Nggak ada talenta kita bukan itu ya. Loh, kan pertanyaannya saya cuma bawa. Udah baptis berapa orang kan? Paulus, kalau begitu berarti Paulus diprotes sama dia. Silakan Kak Intan, baca Kak Intan. Tuhan gembalaku yang baik, perikopnya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kayak lagu ini ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, itu kan lagunya kan? Itu bukan begitu. Tuhan adalah gembalaku. Enggak, yang ayat 4-nya loh Bang Yon. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Itu loh lagu itu. Oh Ngerti nggak lupa lah, itu lagu yang lain lah. Ya Denat mau nyanyi nih kayaknya. Nggak bisa nyanyi. Coba kasih waktu. Kalau buat Tuhan, Bang Yon, kalau buat Tuhan pasti bisa. Tuhan lihat hati, bukan lihat suara. Ayo coba nyanyi Bang Yon. Tuhan melihat hati. Kalau yang di bawah ngeliat apa? Ngeliat suara. Kalau yang di bawah tuh ya ngelihat suara. Kalau suara siapa nih bubar timpukin. Kaji. Belum juga nyanyi udah seuson. Bang Yon, Oi. happy birthday. Nah, ini nih. Happy birthday apaan? Tuh di bawah tapping-tapping bilang happy birthday. Nggak ada tuh. Itulah Bang Yon, calon tumbalnya si iblis Israel. Yang taping itu loh. Coba Kak Intan kita komparasiin ya sama Yohanes 10. Kak Intan. Yohanes 10. Oke. Yohanes 10.
Perikopnya gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Cukup Kak Intan. Terima kasih Kak Intan pembacaan Alkitabnya. Apa poinnya di situ? Gembala harus di depan. Gembala harus di depan, bukannya di belakang. Maksudnya kenapa harus di depan? Supaya kalau ada binatang buas, dia duluan yang dimakan. Bukan dombanya yang dimakan duluan, gembalanya. Jadi kalau gembalanya sudah takut duluan, artinya gembala apa? Gembala upahan. Begitu ada singa, waduh ada singa nih, gua kabur. Nah itu gembala upahan. Nah gembala yang benar apa sih? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, kalau ngaku-ngaku gembala, lalu kalau ada dombanya yang kena kasus hukum, kena dibully, kena diinin, bukannya malah tepuk tangan supaya ditangkep. Tuh kalau kalian tangkap saya tepuk tangan, bayangin ya teman-teman ya, bayangin kalau begitu. Gembala juga ya tadi ya. Gembala itu tadi di depan maju ya supaya binatang buas atau jalan yang tersesat bisa dia inin gembalanya. Nah kalau jalan belakang, dia ada di belakang, dombanya masuk jurang kagak tahu. Nah ini makanya berat memang ya. Kalau ngaku-ngaku gue gembala nih ya, oh gembala mana Pak? Gembala ini, udah berapa tahun Pak? Udah 5 tahun. Kenapa Bapak nggak ini? Oh ngembalain yang lain lah. Ya karena di sana kurus-kurus kali.
Udah nggak bisa diperas susunya, nggak bisa dimakan dagingnya. Siapa gembala? Ya mana gua tahu. Gembala itu maksudnya ciri-cirinya. Nggak tahu lah ya. Gembala yang baik, gembala yang mau menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya. Bukan domba-dombanya menyerahkan nyawanya untuk gembala, beda. Jangan dibalik. Ini kita jadi ceritain gembala apa juntrungannya nih tadi nih. Kaintan. Kita ceritain gembala apa juntrungannya tadi? Hah? Ngawinin kambingnya gitu loh Bang Yon. Bentar. Jadi ada gembala yang suruh ngawinin kambingnya loh Bang Yon, tahu nggak? Siapa tuh? Itu sih dari itu RT 6 itu loh. Oh, RT 6 kan bukan ini. Dia kambing kan tadi saya bilang. Kalau kambing kita kasih makan, kitanya yang ditanduk. Bang Yon coba deh ya, kasih makan kambing deh ya. Tapi bukan kambing yang di kandang ya, bukan ya. Kambing yang yang nggak di kandang. Kalian coba tes kasih makan kambing gitu. 2 atau 3 lah, 3 kambing lah ya. Dia Ini sih ngomong-ngomong iya. kok nggak ada kambing sih Bang Yon? Oh. Nggak tahu tuh penonton 148 nggak ada. Makanya saya heran yang nonton di sini. Ya, saya heran. Bukannya heran kenapa? Ya kan saya bukan pengajaran. Juga bukan kedebak-debuk ya. Maksudnya penyerangan-penyerangan lah ya, bukan. Ya sekali lagi. Boleh nggak sih kita kritik gembala? Misalnya kita punya gembala, boleh. Pak Gembala jangan begitu Pak Gembala. Mereka kan belum kuat imannya. Harusnya Pak Gembala, wait, siapa kamu? Dasar oten-oten. Oten-oten yang nggak tahu belajar. Oten-oten, sini ya, sini. Ayo adu ilmu. Masa adu ilmu yang katanya domba sama gembala, gimana sih kadang-kadang ya. Sulit ya, sulit teman-teman ya. Nah kalau kamu ya silakan. Ada 7 yang hafal Alkitab. Salah satunya adalah saya. Puji Tuhan. Hahaha. Gitu loh Bang Yon. Tahu nggak Bang? Nggak tahu itu. Saya sih sebenarnya kagak merujuk itu. Maksud saya jadi gembala ya. Jangan main-main jadi gembala ya. Satu gereja dia jadi gembala, satu yang tersesat, itu Tuhan perhitungkan loh. Itu Tuhan perhitungkan. Bahkan satu jemaat jika dia nggak hadir aja di dalam gereja, itu Tuhan perhitungkan. Makanya tugas gembala apa sih? Datengin rumah jemaat yang sebulan kagak ke gereja, datengin orang dombanya yang sakit. Coba gimana datengin rumah jemaat kalau gembalanya gemuk? Gimana coba? Gimana mau tumpang tangan kalau gembalanya kegemukan? Gimana bisa datengin domba-domba, rumah domba-dombanya kalau kegemukan jalannya? Gimana bisa tampil ke depan, domba-dombanya di belakang? Justru gembala itu ditandu ya. Ditandu sama domba-dombanya tuh ya. Makanya udahlah ya buat teman-teman, jadi gembala itu kagak bukannya enak sebenarnya ya. Harus menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya. Walaupun ayat itu merujuk kepada Yesus Kristus. Itu contoh buat jadi gembala. Itu contoh untuk menjadi gembala. Nah bersyukur kita punya gembala
yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Wih, udah mulai khotbah nih gue nih. Oke, kita sapa teman. Kagak, saya nyontek narasi orang lain, saya nyontek ya. Nyontek saya. Iya, iya, siapa nih? Iya, Islam Kristen. Oten itu teman Oh, Intan. teman itu. Hmm. Enggak, kita kenapa bisa bicara doa? Ini gembala ya. Iya, naikkan Bu Sophie ya. Oh, jam berapa ya? Jam 3 pagi di sana ya, teman-teman. Jam 3 pagi. Nanti kalau saya bicara begini diprotes, padahal saya bicara tentang Alkitab ya itu ya. Terserah teman-teman ya. Jadi gembala bukannya menceritakan saya susah, saya nggak bisa beli mobil, saya nggak bisa beli rumah, saya nggak ada jodoh, ini itu, jangan. Nah gembalanya aja banyak yang susah gimana? Apalagi menjelang Natal nih ya. Menjelang Natal. Tadi kan saya bilang ya, salam sehat selalu buat teman-teman menjelang Natal ya. Sehat badannya, sehat jiwanya, dan jangan lupa sehat dompetnya teman-teman. Ya. Jadi semuanya mencakup ya. Sehat jiwanya, badannya, dompetnya jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa. Tapi nggak tahu saya juga ya, teman-teman ya. Sorry ya, apa. Ya, Prof. Selain udah baptis berapa orang, narasi lain lah, Prof. Prof. Coba silakan. Bacain lah. Marsha lagi sibuk. Nggak Sibuk bisa. ya, iya. Dia kan Natalan juga. Prof, silakan Prof. Prof, kerja kali Prof itu masih di tempat kerja. Dia kaintan, narasi kaintan. Dan sip itu mau itu loh Bang Yon membahas yang di ayat-ayat Quran itu ada yang sebenarnya itu perkataannya Umar bin Khattab. Ya silakan di SS. Lalu selama ini kan garis besarnya aja ya teman-teman. Ini jangan kayak sebelah nih, lagi ceramah ngunyah melulu nih. Dan kan irukan ya. Oh, nirukan. Ini lagi ngunyah aja. Oh, teman-teman yang penting belajar Alkitab. Wah, mangap. Wah, teman-teman ini mangap lagi. Mangap. Kita nirukan loh Bang Yon Oh, sambil ya niru. sambil menjelaskan. Coba lihat on cam, coba mangapnya gimana sih? Enggak. Internal dinirukan gini Bang Yon. Nah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya keselak ya kan? Iya nggak keselak, saya bingung tuh ya. Iya ya. Ya nggak keselak. Jadi kan kalau klaim mereka ya RT 6 itu kan ngomongnya gini kan, Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril kan gitu kan, secara berangsur-angsur sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan dimulai saat beliau berusia 40 tahun di Gua Hiro kan begitu kan. Terus penyampai perantara itu malaikat Jibril, penerimanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Proses wahyu turun secara berangsur-angsur. Tapi Intan temukan, Bang Yon, ternyata ada beberapa ayat ya yang itu omongannya Umar bin Khattab tuh. Sebentar ya, Intan tampilkan sebentar aja nih. Boleh di screenshot teman-teman. Ya, teman-teman screenshot ya.
Iya boleh di screenshot sebentar. Teman-teman jangan lupa mandi ya, sebab keluarga-keluarga yang jauh bisa nginep nih, teman-teman. Enggak, Intan belum mandi loh. Ya mandi Nah lah. ini silakan di screenshot ya. Silakan teman-teman. Silakan di screenshot teman-teman. Ya, itu teman-teman. Jadi ada 3, tapi ada di NU online itu ada 6 gitu. Ya Bang Yon. Dan Intan lagi pesan bukunya ini Tarikh Khulafa. Harganya 100 ribuan. 100 tadi Intan di online itu 105-an Bang Yon.